sesi ketiga ini kita akan bicara HR for Agile. Jadi di dalam HR for Agile ini, pertama adalah kita lihat bahwa ada new rules, satu aturan baru nih di dalam berbisnis, yaitu customer first. Kalau kita lihat, sebetulnya ini sudah cukup panjang, dan saya mau kasih satu contoh ya. Ada contoh nih, jadi tahun 2013, pada saat itu Tesla, kendaraan mobil listrik itu ada kasus kebakaran. Jadi pada saat itu, dengan kecepatan tinggi, lalu pada saat kecepatan tinggi tersebut, kendaraan tersebut, itu battery pack-nya itu puncture, bolong, sehingga terjadilah kebakaran. Nah, kalau di dalam industri otomotif, biasanya hal seperti ini akan muncul isu massive recall, massive repair, dan perusahaan akan rugi besar. Nah, kalau dilihat, pada saat itu, kemudian timbul investigasi di Inggris. Problemnya pada saat itu adalah Tesla Model S itu memang chassisnya bisa diturunkan dalam kecepatan tinggi supaya bisa lebih aerodinamis. Jadi kalau ada debris bertumbukan dengan battery pack dengan cara yang salah, bisa terbakar. Dan itulah yang terjadi pada saat tersebut, yaitu terjadi kebakaran tersebut. Nah, yang menarik adalah bahwa karena pendekatan perusahaan ini yang customer first, dan pendekatannya sudah digital, maka solusinya adalah Tesla melakukan software update. Dan software update ini langsung diupdate kepada semua mobil yang terpengaruh, sehingga pada kecepatan tinggi, ground clearance mobil tersebut yang tadinya turun karena aerodinamis, itu naik 1 inci. Jadi dengan demikian, tanpa ada massive recall, tanpa ada massive repair, 4 bulan sesudah investigasi, itu masalah bisa tuntas. Sehingga yang menarik di sini adalah bahwa Tesla itu walaupun hadir di industri otomotif, secara fundamental itu punya gagasan yang sama sekali berbeda. Ini saya mau ngecek dulu ya teman-teman, apakah layarnya jelas ya? Jadi dalam hal ini, pendekatan Tesla, meskipun mereka itu masuk di industri otomotif, mereka itu punya operating model yang berbeda sama sekali. Jadi ini satu case tentang customer first. Lalu saya juga mau share case tentang customer first yang lain yang kita sama-sama tahu, yaitu Amazon. Pada tahun 2016, size atau market value dari Amazon itu sama dengan semua brick and mortar retailer combine. Jadi pada tahun itu, market cap-nya Amazon itu 356 miliar dolar, sedangkan yang lain-lain combine itu tidak sampai 300 miliar dolar. Dan kalau kita lihat dari sisi historinya, teman-teman, maka bisa dilihat bahwa market cap 10 tahun sebelumnya, Amazon itu 17,5 miliar bisa naik sampai 355,9 atau 356 miliar. Kalau teman-teman lihat di dalam chart ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, contohnya yang tadinya itu gede-gede, Sears, JCPenney, itu melorotnya luar biasa. Kalau kita lihat ini adalah kondisi 4 tahun lalu, bagaimana kondisi Amazon hari ini, itu malah lebih spektakuler lagi, yaitu market cap-nya itu tembus 1,2 triliun dolar. Jadi kita lihat di sini, ada apa dengan customer first ini, kenapa perusahaan yang customer first itu kok bisa menavigasikan bisnisnya, bahkan melawan incumbents yang sudah eksis jauh lebih lama. Ada beberapa rule, ini saya ambilkan dari majalah Fortune ya, tahun 2015, ada beberapa aspek di sini yang membuat pada saat itu artikelnya bilang gini, why every aspect of your business is about to change. Itu 5 tahun lalu, berarti sekarang udah kejadian gitu ya. Jadi pada saat itu diidentifikasi ada 4 hal baru. Yang pertama adalah new friction-free economy, yang kedua adalah new fluid relationship, yang ketiga adalah new role of capital, dan yang terakhir adalah new value creation. Kalau teman-teman lihat itu dari kiri ke kanan, yang paling kanan value creation itu sebetulnya adalah customer first. Kalau kita lihat ringkasnya adalah seperti ini. New friction-free economy itu artinya di dalam dunia baru ini, karyawan atau labor, informasi, dana itu bergerak dengan mudah, murah, dan nyaris instan. Ini contohnya di situ adalah Apple.
Apple itu nyaris seluruh produknya itu di outsource. Jadi mereka itu memanage global supply chain-nya yang sedemikian kompleks sehingga mereka bisa melakukan produksi di satu tempat, mereka jual di tempat lain yang sama sekali jauh tempatnya, katakanlah. Dari sisi lain yang namanya Apple Services, katakanlah iCloud-nya pun mereka juga outsource lagi. Mereka itu outsource kepada perusahaan lain sehingga bisa dibilang mereka itu fokus betul-betul hanya di marginal cost dan di profitnya. Nah, yang kedua, teman-teman, adalah hubungan kerja baru jauh lebih cair nih antara customer, pekerja, dan pemilik. Yang menarik adalah dengan makin menjadi knowledge economy, maka karyawan menjadi pemilik sebagian besar aset nih. Karena mereka lah sebagian besar aset. Jadi di sini sudah bergeser nih, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita perlu mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang karyawan, bukan sebagai numbers, bukan sebagai angka, bukan sebagai orang yang replaceable. Dan mirip nih, sama seperti kalau misalnya di tim sepak bola, pengaruhnya bisa gede banget kalau ada orang yang dijual ke klub lain, atau kalau misalnya ambil pemain lain masuk ke klub itu, belum tentu bisa langsung cocok. Nah, ada satu hal yang bisa menjadi pemikiran kita bersama dari sudut pandang HR adalah, apa yang akan terjadi kalau yang namanya labor market itu akan jadi friction free. Artinya orang itu bisa bebas keluar, masuk, pergi, pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kalau di Indonesia ada satu contoh, misalnya gini deh, ojek online gitu ya. Kalau saya naik kendaraan ojek online itu seringkali dia kerja di Grab juga, dia kerja di Gojek juga gitu loh. Jadi mobility-nya itu tinggi sekali. Nah, ini saja sudah menunjukkan bagaimana kita itu mengatur bisnis itu juga sudah punya satu potensi on one hand atau tantangan on the other hand. Nah, yang ketiga adalah peran capital. Ini juga menarik bahwa yang namanya aset keras itu tidak lagi sedemikian kritikal sebagaimana di masa lalu. Bisa jadi kalau zaman sekarang itu kita punya aset fisik, malah bisa jadi menjadi liability, belum tentu itu bisa menjadi satu dongkrak buat kita. Karena di dalam bisnis yang customer first ini, kita sudah lihat beberapa contoh yang dianggap sebagai most admired company di bidangnya masing-masing. Alibaba misalnya. Alibaba itu retailer tapi nggak ada inventory. Kemudian Airbnb. Airbnb itu fokus kepada akomodasi, tapi dia nggak punya real estate. Dan yang ketiga adalah Uber misalnya, meskipun di Indonesia udah cabut ya, itu adalah car service yang tidak punya kendaraan. Nah, jadi di sini konteks new role of capital ini, artinya kita bisa dengan capital yang lebih sedikit, tapi dengan pandai menjalankan network yang sebelah kiri, dan friction-free ekonomi yang paling kiri lagi, itu bisa punya pengaruh yang besar kepada organisasi. Nah, yang terakhir adalah value creation nih. Bagaimana organisasi itu reinventing research and development dan reinventing marketing untuk menciptakan nilai baru bagi customer. Di abad ke-21 ini akan makin banyak perusahaan-perusahaan yang berbasis gagasan. Dan sektor yang berbasis gagasan itu nyari semua sebetulnya. IT, media, finance, farmasi, itu masuk kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis gagasan ini. Dan cirinya adalah perusahaan-perusahaan ini biasanya aset light, tapi dia intensif. Kalau tahun 99, McKinsey itu riset bahwa di dunia barat itu kira-kira mereka itu sekitar 19% dari total bisnis. Tapi pada saat tahun 2015 saja, itu sudah 33% dari total bisnis adalah yang modelnya perusahaan-perusahaan seperti ini. Dan ciri kenapa mereka itu bisa cepat adalah karena mereka melakukan yang istilahnya itu growth hacking. Nah, kalau kita lihat gambar sekarang ya, ini saya akan share bahwa konteks asset light itu bisa dilihat. Ini saya share data dari Fortune tahun 2015. Bisa kelihatan di situ bahwa aset fisik itu tidak lagi kritikal. Kita lihat di situ misalnya ya, Apple, meskipun kelihatannya dia itu jual produk, tapi sebetulnya dia lebih banyak kepada intellectual property dan sebagainya. Maka untuk setiap dolar aset fisik, mereka itu bisa punya market value $30. Bandingkan dengan GM misalnya, untuk setiap dolar aset fisik, value yang dihasilkan itu adalah market value-nya $1,9. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa pendekatan customer first ini memungkinkan organisasi itu bisa lari ke sini. Tentu saja kita tidak hanya bicara customer first, tapi juga 4 hal yang tadi tuh, yang di dalam gambar di sebelah kiri atas itu kelihatannya.
Lalu kalau kita bicara mengenai bagaimana mendekati ke customer itu juga ada pendekatan yang namanya growth hacking yang sekarang itu semakin populer. Kalau tadinya itu hanya di startup, tapi sekarang juga korporasi-korporasi itu masuk ke sini. Di mana kalau kita lihat di sini, gambarnya mudah-mudahan cukup gede ya, antara nomor 1 sama nomor 2 itu ada wow factor tuh namanya tuh. Jadi bagaimana orang itu bukan hanya tertarik, tapi juga merasa wow banget lah untuk menggunakan produk kita. Nah kalau kita lihat tadi, ada beberapa contoh, mulai dari Tesla, kemudian mulai dari Amazon, kemudian di sini juga ada beberapa perusahaan lain, maka sebetulnya yang terjadi adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Ini saya share sebetulnya sedikit di sesi pertama, yaitu di dalam New Rules of the Business ini ada revolusi yang sama dahsyatnya seperti zaman Copernicus itu discover bahwa ternyata bumi itu bukan pusat dari tata surya, melainkan matahari lah yang menjadi pusat tata surya. Nah, sebetulnya selama ini pendekatan bisnis itu sangat mengutamakan wealth creation. Kalau kita lihat bahkan sampai dengan hari ini, kalau kita bicara di stock market, itu fokusnya masih seperti itu. Kalau kita lihat literatur-literatur finance, itu selalu temanya adalah increasing shareholder wealth. Nah, masalahnya dengan increasing shareholder wealth, ternyata kalau kita itu kejar itu sebagai ultimate objective, seringkali malah babak belur juga. Contohnya betapa banyaknya shareholder wealth creation yang justru menjadi wealth destruction kalau kita lihat apa yang terjadi di stock market di semua tempat di dunia. Di dalam prinsip wealth creation ini sebetulnya udah cukup lama nih. Ada yang bilang bahwa pertama kali sebetulnya dipopulerkan karena tulisannya Adam Smith tahun 1776, di mana temanya itu adalah customer itu hadir demi firma atau perusahaan. Nah, kira-kira 70 tahun lalu lah, tahun 54, itu Peter Drucker justru membuat sudut pandang yang sangat radikal, yaitu dia bilang, tujuan hadirnya sebuah perusahaan adalah untuk menciptakan customer. Pandangan ini pada saat itu sangat tidak populer. Hari ini pun masih tidak populer, tapi dengan hadirnya bisnis-bisnis yang makin menunjukkan bahwa pendekatan itu make sense, dan bisnis-bisnis yang tadi yang saya berikan contoh, ternyata menunjukkan bahwa kalau pendekatannya customer first, itu efeknya bisa luar biasa bagi perusahaan itu sendiri. Jadi teman-teman, di sini ada sebuah new rule yang semakin menjadi keniscayaan, yaitu dari wealth creation menjadi customer creation di abad ini. Kalau kita lihat, terutama ini makin deras, kira-kira sesudah pertengahan tahun 2000-an. Kalau sebelum itu, perusahaan-perusahaan .com itu efeknya masih belum besar banget, karena memang pendekatan agile dan sebagainya itu belum begitu menapak. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, berikutnya, boleh di-mute dulu ya, ada yang ngomong. Kalau kita lihat, ini balik lagi teman-teman ke sesi pertama, pada saat itu saya juga share bahwa HR capability itu tidak cukup kalau kita itu hanya bicara kemampuan HR sendiri, karena kalau kita lihat di gambar ini, yang namanya HR domain expertise itu menjadi pondasi anak tangga paling bawah nih. Kalau kita itu mau fokus menjadi customer creation, maka role HR itu perlu diperlengkapi dengan anak tangga berikutnya. Dan ini juga semakin niscaya manakala Anda itu berada di level yang lebih tinggi di dalam organisasi. Khususnya kalau untuk teman-teman yang sekarang ini berada di level direksi, eksekutif, itu jelas bahwa kebutuhan domain expertise, consulting problem solving, business acumen, teknologi, leadership itu semuanya itu menjadi kebutuhan. Nah, yang saya maksud di sini adalah teman-teman HR ini sekarang berhadapan dengan sebuah paradigm shift yang luar biasa, karena sebetulnya in the past kita itu fokusnya adalah guardian of wealth creation tersebut. Sementara sekarang kita perlu untuk menjadi fasilitator untuk tumbuhnya customer creation ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya ya, ini saya share di sesi kedua sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, di sesi kedua itu ada 3 halaman tentang people management role, di mana di sini saya pilihkan dari 3 halaman ini 8 item yang paling relevan untuk bicara bagaimana sih sebetulnya pendekatan atau journey HR yang bisa kena
untuk customer creation on one hand, dan juga yang bisa kena dengan anak tangga full HR stack tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu di sebelah paling kanan, itu akan kelihatan, nomor satu ya, nature of management yang dibutuhkan adalah agile management. Yang kedua, tentang orientasi, atau di item ketiga nih, kalau di aslinya di tabelnya, itu adalah bagaimana kita itu bisa menjaga growth mindset. Yang ketiga, atau item kelima adalah hubungan ke bisnis, HR itu sudah embedded di dalam bisnis. Beda dengan maturity-maturity sebelumnya, yang masih separate. Kemudian, item ke-8 atau keempat di sini adalah people management functions itu melihat dirinya bekerja untuk external customers. Kemudian, preoccupations atau fokusnya itu adalah bagaimana membantu organisasi bisa deliver value kepada customer melalui continuous innovation. Dan value adding-nya adalah melalui value for customers, main goal-nya adalah business outcomes, dan yang paling akhir adalah bagaimana HR itu dievaluasi atau people dievaluasi adalah dengan enhancing value dari customers. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, alam pikir ini adalah konsekuensi logis dari bagaimana pendekatan customer creation itu dibangun. Nah, saya mau tunjukin sekarang video nih. Oke, saya sekarang coba ini ya, puterin satu video pendek untuk menunjukkan gimana sih kalau HR itu menjadi agile. As a HR leader, why do you think it's so important to learn Agile HR at the moment? So I think it's exceptionally important, and one of the reasons for that is that organisations are changing at an accelerated rate due to the impact of technology. And this isn't just in the tech sector, this is across the board. HR is not set up to be adaptable in itself, and I think anyone who has done CIPD studies or anything like that will agree that whilst best practice is great and it's good to learn those things, if that's your only source of education around how HR can function, you can end up being quite static, and you will run the risk of actually falling behind the organisation that you're working with. I think that Agile HR is a fantastic cure to that. And I think as a movement itself, it really does go some way to actually meet the needs of businesses now and businesses of the future. And also really helps HR support the employees as they move through the change in the organisations too. HR is no longer the expert. And we can't just kind of step out the ivory tower and start telling people how they should be doing things. We've got to move to this kind of model where we're the facilitators of success, we're not the dictators of best practice. It should be about us going out to the business, using the test and learn mentality, putting some sort of pilot things out there and seeing actually what they wanted from us, and really using the expertise that's out there rather than assuming we know best. Oke ya, saya lanjutin lagi sekarang teman-teman. Jadi tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran kenapa Agile HR itu menjadi penting, karena nggak cukup nih skill set yang kita miliki. Bahkan misalnya kalau dia bilang belajar dari CIPD sekalipun, padahal CIPD ini salah satu lembaga HR yang paling maju di dunia, itu kurang ternyata untuk bisa merespon kebutuhan bisnis, di mana tadi saya jelaskan di depan, kebutuhan bisnisnya itu sudah customer first. Nah sekarang, kalau kita lihat, bagaimana kita itu bisa membantu organisasi itu embrace pendekatan Agile ini. Nah, saya kasih cara yang praktis, karena saya ingat Om Adam nih ya, di pertanyaan di sesi kedua atau ke-1 gitu, dia tanya, gimana kalau misalnya culture change itu kan lama banget ya, panjang banget, apa ya, ngejar waktunya. Nah jawabannya adalah, kita jangan fokus kepada mengubah culture-nya teman-teman, tapi kita fokus kepada mengubah praktek atau praktisnya. Kenapa demikian? Saya akan share di sini, ada sebuah hierarki sebetulnya, mulai dari visi sampai dengan habit yang membantu kita untuk bisa lihat mana tempatnya di mana. Soalnya gini, kita di HR itu biasanya ngomong ada visi, ada value, ada sistem, tapi kurang sistematis, jadi ini saya sistematikakan supaya teman-teman bisa lihat mana yang lebih praktikal, mana yang lebih impactful. Oke? Jadi kalau kita lihat, ini saya gambarkan yang paling atas itu adalah visi organisasi, di mana visi ini diturunkan menjadi value, value ini kemudian diturunkan menjadi kultur,
kultur ini kemudian diturunkan menjadi semua sistem yang ada di organisasi itu, sistem ini kemudian diturunkan menjadi semua proses yang ada di dalam organisasi itu, kemudian proses ini diturunkan menjadi praktek atau praktis, dan setiap praktis ini akan menjadi habit. Saya akan kasih satu contoh, misalnya yang gampang adalah misalnya sistem accounting gitu. Di dalam sistem accounting itu banyak sekali proses. Misalnya ada purchases and payables, ada sales and receivables, ada inventory dan sebagainya. Anggap sekarang kita ambil satu proses yaitu purchases and payables. Prakteknya bisa ada beberapa, misalnya apakah itu pembelian tunai, apakah pembelian kredit misalnya. Dan di dalam setiap praktek itu ada lagi nih, bagaimana habitnya dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi. Kenapa saya sebutkan change the practice, change the culture? Karena untuk setiap level ini, teman-teman semua, eksekusi supaya bisa tunainya itu beda-beda durasinya. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita itu membuat habit baru, dalam 1 hari sampai 3 bulan itu cukup, supaya habit itu menetap. Supaya habit itu kuat sebagai praktek, maka kita butuh 3 bulan sampai setahun. Kalau misalnya praktek itu kuat supaya jadi proses baru, maka ini butuh sampai dengan 2 tahun. Kalau proses ini supaya menetap, supaya jadi sistem baru, itu butuh 5 tahun dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau kita itu fokusnya hanya di culture aja gitu ya, insya Allah babak belur, karena baru ketahuan paling cepat 5 tahun lagi. If you do it from the practice, on the other hand, itu akan sangat encouraging karena dalam waktu pendek teman-teman udah bisa ngelihat. Jadi di sini sebetulnya ini adalah hacking culture change. Kalau misalnya kita fokus di practice, maka culture nanti akan terdevelop dengan sendirinya. Karena kalau enggak, kalau dibalik ya teman-teman, pengalaman kita kan gitu. Kita melakukan aktivasi, kemudian kita melakukan inisiatif culture ini kita bikin viral dan sebagainya, tapi kok nggak hasil, nggak menetap di karyawan. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana kita change ke praktisnya. Nah, sebagai tambahan, maka saya akan share juga di sini beberapa hal tentang agile yang bisa kita pertimbangkan untuk jadi value-nya, untuk jadi culture-nya, kemudian praktis apa yang bisa kita pertimbangkan sehari-hari. Yang pertama saya akan ngomong tentang value dulu. Value ini akan saya ambil dari Scrum Values. Kenapa? Karena Scrum inilah yang paling banyak diadopsi dari berbagai pendekatan agile, sehingga bisa dibilang ini menjadi gold standarnya untuk kita itu melakukan pendekatan agile, khususnya untuk kita yang masuk bukan di software development, tapi lebih ke bisnis. Nah, di dalam value Scrum ini, itu ada singkatan yang gampang diingat teman-teman, yaitu FORCE. Ini kayak kalau Yoda bilang gitu ya, may the force be with you, tapi FORCC, bukan FORCE. Ini kalau kita lihat teman-teman semua, kita bisa lihat mulai dari fokus, lalu openness, respect, courage, commitment. Saya akan highlight di setiap itemnya itu yang kritikal gitu ya. Kalau fokus adalah bagaimana kita bisa fokus ke produk dan value yang akan di-deliver. Openness adalah bagaimana kita bisa terbuka tentang gagasan baru dan terbuka tentang gagasan dari orang lain. Respect itu adalah bagaimana kita bisa respect terhadap gagasan dan opini satu sama lain. Courage itu bagaimana kita berani untuk melihat dari sudut pandang yang baru. Dan komitmen itu adalah bagaimana kita bisa komit terhadap tim member kita. Pendekatan ini menjadi penting karena kalau enggak, kita nggak akan dapat hasil maksimal dari pendekatan agile ini. Value ini akan melandasi bagaimana kita expect, kita bersikap kepada teman-teman kita di gugus tugas atau di tim kita, dan juga bagaimana kita bisa expect mereka untuk berperilaku terhadap kita. Di sebelah kanan atas teman-teman bisa lihat ya, tuh saya kasih tanda hati itu untuk bagian value. Lalu berikutnya, kalau kita bicara tentang culture-nya sendiri, tentang agile culture ini, ada 4 dimensi. Ini saya share dari hasilnya Learning Consortium, SDLC. Kalau teman-teman lihat itu di sebelah kanan, saya berikan komentar di situ ya. Jadi kalau awalnya, kan kita ingat nih, tahun 2001 kan ada Agile Manifesto. Kemudian ada pendekatan Scrum dan sebagainya.
Nah, setelah hampir 20 tahun, pendekatan itu jadi lebih jelas, mana yang useful, mana yang sebetulnya bisa ditinggalkan. Nah, ada 4 hal ini, teman-teman, yang dirumuskan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam SD Learning Consortium, di mana combined market cap mereka itu lebih dari 1 triliun US dollar, dan total pekerja yang mereka employed itu 1 juta pekerja. Jadi artinya, apa yang mereka rumuskan ini memang dari apa yang mereka lakukan. Jadi bukan teoritis, tapi ini betul-betul hasil praktek lapangan. Dan yang menarik, sebelum saya jelaskan tentang 4 agile culture, ya, tolong di sebelah kanan bawah tuh teman-teman lihat juga tuh. Prasyarat keberhasilan agile culture adalah alam pikir wirausaha atau entrepreneurship yang berfokus pada customer. Balik lagi nih, jadi yang dibutuhkan di sini adalah customer creation. Dan hasilnya mereka bilang adalah tanpa alam pikir ini, walaupun kita pakai management tools dan kita pakai proses agile, mau kita pakai lean, kanban, dan sebagainya, itu manfaat agile nggak akan kita dapatkan secara penuh. Jadi di sini sangat penting bahwa kita mulai dari alam pikir dulu. 4 di sini teman-teman bisa lihat, delighting customers, de-scaling work, enterprise-wise agility, dan nurturing culture. Delighting customer itu bagaimana kita terus-menerus itu berusaha untuk add value kepada customer kita, kepada user kita, dan terus-menerus bagaimana caranya ini dilakukan. De-scaling work ini sebetulnya adalah respons terhadap VUCA, yaitu masalah-masalah yang gede, masalah-masalah yang susah, itu kita cacah menjadi batch yang kecil-kecil, dan dikerjakan oleh tim-tim lintas bidang yang otonom, yang tidak tergantung kepada atasannya. Dan dilakukan dengan iteration yang pendek. Ini gampangnya apa? Ini namanya sprint cycle deh, gitu ya. Lalu yang di sebelah kanan atas, enterprise-wide agility itu gini. Seluruh organisasi itu seperti jejaring, bukan lagi birokrasi atas bawah. Dan di sini yang menarik disebutkan, agility ini bukan hanya untuk IT. Ini berarti perubahan di dalam alam pikir seluruh organisasi, perubahan bagaimana organisasi tersebut dipimpin, dan perubahan bagaimana organisasi itu dikelola nih. Nah, yang menarik lagi gini nih, kalau kita bicara di bawahnya mengenai nurturing culture gini ya, ada komitmen supaya terus-menerus menumbuh kembangkan dan secara sistematis itu memperkuat alam pikir entrepreneurial. Jadi ini gila banget nih teman-teman kalau kita lihat. Perusahaan yang tadinya birokratis itu diminta supaya bagaimana semua karyawannya tanpa kecuali bisa berpikir entrepreneurial. Gampangnya entrepreneurial untuk kewirausahaan balik lagi, gimana kita itu bisa lebih dekat kepada customer. Nah kalau kita lihat ini tadi teman-teman, dari sisi visinya, kemudian dari sisi value-nya, dari sisi culture-nya, kan kelihatannya ribet ya, gimana caranya nih mulainya nih. Kalau kayak gini, kayaknya istilah bahasa dewa nih. Nah, disitulah makanya kita bisa fokus sekarang, kita lihat dulu nih. Mari kita lihat tim sebagai prosesnya. Jadi saya turun 1 lagi nih, turun 2 deh. Tadi dari culture ke proses, saya ngelengkapin sistem ya. Jadi gini, yang kita bisa lakukan sebagai HR adalah bagaimana membantu supaya kita bisa memfasilitasi tumbuhnya tim yang kuat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman yang saya share ini, ada satu matriks yang menunjukkan di sumbu X-nya itu adalah kita punya common goal apa enggak. Dan di sumbu Y-nya adalah kita butuh satu sama lain atau enggak. Yang disebut tim adalah kalau kita punya common goal, dan kita juga butuh saling butuh. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena biasanya teman-teman di kantor, kita tuh yang di kiri bawah. Kita ini coworker, kita kerja, ada teman kerja kita, mungkin kubikelnya dekat sama kita makan siang bareng, kita hangout bareng-bareng. Tapi sebetulnya masing-masing itu sudah dikunci, goalnya itu sesuai dengan peruntukan dari role-nya. Jadi, goalnya masing-masing. Contohnya kalau saya orang sales, saya punya teman, orang accounting misalnya, tujuannya beda. Sales suruh ngegas, accounting disuruh ngerem. Dan apakah saya butuh satu sama lain? Enggak. Karena saya bertanggung jawab terhadap atasan saya terhadap atasan saya lagi, dan dia juga begitu. Beda dengan tim, di mana tim tersebut tidak hanya saling butuh,
tapi juga goalnya tunggal. Nah, jadi di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ya, ada dua hal yang dibutuhkan, yaitu ada common goal dan saling butuh. Kalau enggak, grup itu nggak bisa jadi tim. Nah, bagaimana kita sebagai HR itu mulai untuk bisa nurture tim ini. Nah, untuk bisa nurturing tim ini juga ada cara yang juga praktis, yaitu gini. Bagaimana caranya kita bantu untuk membuat timnya itu stabil. Teman-teman bisa lihat, ada gambar yang kiri, yaitu ada anggota tim yang datang dan pergi, dan ada gambar yang kanan, yaitu anggota membernya itu stabil. Nah, di sini dari pengalaman dibuktikan bahwa memang kalau anggota timnya itu tidak datang dan pergi, itu maka tim ini akan bisa perform dengan bagus dalam berbagai ukuran. Tim yang ideal itu adalah jumlahnya membernya 5-7 orang. Meskipun ada juga yang bilang minimal bisa 3 orang, bisa sampai 9 orang. Dan di dalam konfigurasi yang lebih kompleks, katakanlah kalau kita sudah bicara ada multiple squads, yang istilahnya tribe dan sebagainya, itu bisa sampai ratusan orang. Tapi tim yang paling kecil itu mohon dijaga supaya jumlahnya nggak banyak-banyak amat. Dan di paragraf kedua di sebelah kiri, teman-teman juga bisa baca tuh, perubahan apapun di dalam setup tim ini akan membuat seluruh tim ini jadi riset dari awal lagi nih. Jadi ini juga mesti jadi pertimbangan teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah bikin squad gitu ya, mohon dipastikan supaya orangnya kalau bisa sedapat mungkin stabil. Karena kalau enggak, ada orang baru, seringkali akan riset nih mulai lagi dari awal. Kemudian berikutnya, ada beberapa hal yang mencirikan bagaimana tim itu bisa sukses. Di gambar di sebelah kanan itu, ini ada kalimat gini, we take on work as a team, deliver as a team, fail as a team, celebrate as a team. Jadi jelas di sini bahwa kita sebagai HR itu bisa membantu supaya purpose-nya itu jelas, mandatnya itu jelas, timnya itu nggak usah gede-gede dan stabil, dan di minggu lalu juga saya udah jelaskan bahwa secara kompetensi itu T-shape, jadi kita punya kedalaman, tapi kita juga punya generalisasi, dan ini sebaiknya setiap orang itu bisa saling mengisi, sehingga secara total itu pekerjaan bisa dijalankan dengan baik. Dan yang paling akhir adalah bagaimana karyawan itu akan bisa saling engage, dan ini teman-teman sebetulnya juga sebagai konsekuensi dari kita itu menjalankan value yang 4 tadi, dan menjalankan kultur yang saya sebutkan yang 4 tadi, gitu ya. Nah, kalau kita udah bicara proses, sekarang kita bicara gimana caranya kita punya praktek agile nih. Nah, di bagian inilah sebetulnya yang saran saya betul-betul kita jalankan supaya kulturnya itu kita bisa dapat nih. Kalau kita bicara praktek agile, maka, nah, ini nih, mudah-mudahan gambarnya udah kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat praktek agile itu sebetulnya adalah bagaimana kita menjalankan produk backlog, menjadi sprint backlog, kemudian menjadi sprint, dan di akhir sprint itu muncul increment atau product release. Inilah yang kita lakukan terus-menerus, sehingga praktek ini lama-lama akan menjadi kultur. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, praktek yang dijalankan terus-menerus itu akan bisa menjadi kultur, di mana kalau teman-teman lihat di sesi sebelumnya dan di sesi pertama saya juga share gambar ini, sebetulnya yang kita lakukan di dalam agile practice ini adalah melatih kita untuk menjalankan 3 tahap pertama di sebelah kanan itu, yaitu bagaimana sebagai tim itu kita identify problem at the source, bagaimana sebagai tim cross-functional ini kita langsung jump into action, dan bagaimana kita itu prototyping solution sehingga kita bisa co-create joy. Nah, kalau kita lihat di sini, maka teman-teman mungkin juga ingat ya, saya share minggu lalu tentang kungfu 3 jurus, yaitu di setiap awal sprint kita mesti ngapain, di setiap sprint kita mesti ngapain, dan di setiap akhir sprint kita mesti ngapain. Kungfu 3 jurus ini penting banget nih. Di awal kita perlu menentukan apa yang akan dilakukan. Di sprintnya harus kita jaga sprintnya itu sama terus. Misalnya apa? Kalau kita bikin sprint cycle-nya 1 minggu, ya udah 1 minggu terus.
Kalau kita bikin 2 minggu terus. 3 minggu, 3 minggu terus. Kalau sebulan, sebulan terus. Tapi jangan lebih dari sebulan. Namanya bukan sprint lagi kalau gitu, udah maraton. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah di setiap akhir sprint itu memang harus tuntas. Harus ada produk yang di-deliver. Nah, sekarang problemnya adalah gimana nih kalau di dalam satu sprint itu nggak done? Saya suka pakai analogi roti nih biar gampang gitu ya. Kalau misalnya kita itu menjalankan satu sprint cycle, dan ternyata di akhirnya itu kita nggak bisa deliver, ini bisa jadi sprint backlog-nya ketebelan. Nah, sprint backlog ketebelan ini mesti kita iris lebih tipis. Kapan kita ngiris tipisnya? Ya pada saat daily stand apa? Misalnya kalau kita itu sprint cycle-nya 1 minggu, pada saat planning hari Senin, by Rebo udah ketahuan nih, ini bakal bisa deliver apa enggak. Buruan diiris tipis-tipis. Nah, di situ saya kasih istilah di bawah ya. Ini istilah yang tadinya itu sebetulnya dipakai banyak di extreme programming, tapi kemudian oleh Mike Cohn itu diintroduce untuk masuk ke Scrum yang namanya user story. Jadi ada user story yang istilahnya itu epic, ada user story yang namanya theme, dan ada user story yang namanya user story. Ini akan saya gambarkan lebih jauh nih. Teman-teman bisa lihat nih sekarang ya. Kita fokus ke gambar sebelah kiri, yaitu product backlog. Product backlog ini kan sebetulnya kayak iceberg, teman-teman. Artinya gini, yang tebel-tebel, yang istilahnya kayak roti, belum dipotongin itu pasti dikerjainnya belakangan. Yang lebih tipis-tipis, itu pasti akan dikerjain duluan. Yang hanya satu kerat roti, itu pasti akan selesai duluan. Jadi disebut iceberg itu artinya adalah memang dengan sendirinya, kalau yang di atas itu udah bersih, maka yang di bawah akan naik. Dan yang di bawah naik inilah yang akan bisa kita cacah lebih precise. Nah, seringkali teman-teman, di dalam satu sprint cycle itu nggak akan bisa kelar kalau rotinya ketebelan. Jadi, di sini saya gambarin nih, di sprint scope-nya, itu ada roti yang udah diiris-iris tapi belum diambil kerat demi keratnya nih. Pada saat iteration, disitulah teman-teman mesti ngambil keputusan gimana caranya diiris lebih tipis supaya yang diiris lebih tipis ini bisa muncul di rilis produk atau service nih. Karena kalau nggak gini, kita sendiri akan frustrasi, kok nggak jadi-jadi. Padahal kita udah diburu waktu. Di sini memang butuh seni dan butuh tega juga teman-teman ya untuk bisa menentukan mana sih yang harus didahulukan dan mana yang harus ditinggal. Gitu. Ini saya kasih contoh berikutnya ya. Ini contoh aja nih. Misalnya ada user story di paling bawah nih, saya bacain ya. Sebagai VP marketing, saya itu ingin mereview kinerja dari kampanye-kampanye promosional historical kita nih. Sehingga saya bisa identifikasi dan bisa mengulang mana yang profitable. Nah, kalau teman-teman masukin ini untuk satu sprint cycle, insya Allah mabok. Nggak bisa, karena ini gede banget nih. Ini epic nih istilahnya. Kalau roti itu masih belum diapa-apain. Nah, ini kemudian kita lihat, bisa saja kita pilah nih. Contohnya, performance itu bisa kita pilih dua, teman-teman. Apakah kita mau lihat time frame-nya aja, atau kita mau lihat jenis-jenis kampanyenya aja. Contoh ya, kalau yang di sebelah kiri, di atasnya tuh saya bacain. Sebagai VP Marketing, saya itu ingin milih time frame-nya pada saat saya mereview kinerja dari kampanye promosional di masa lalu. Sementara kalau yang di kanan, sebagai VP Marketing, saya pengen milih jenis-jenis kampanye apa aja yang diperlukan pada saat saya nge-review kinerja di masa lalu. Ini kalau teman-teman masukin ke dalam sprint cycle, masih babak belur juga karena masih ketebelan, teman-teman. Ini masih tim nih, belum jadi user story. Nah, saya kasih contoh lagi, di atasnya tuh, ini yang bisa kita pilah dan bisa kita kerjakan di satu sprint cycle. Contohnya, untuk yang time frame, kita bisa bilang gini, saya mau pilih 12 bulan terakhir. Nah, itu bisa dikerjain tuh di satu sprint cycle. Atau berikutnya, saya mau milih pada saat Lebaran dan Tahun Baru. Biasanya itu kan peak season ya, itu juga bisa. Atau misalnya, saya mau milih bulanan. Itu juga bisa, selesai dalam satu sprint cycle. Di sebelah kanan, contohnya,
jenis-jenis kampanye juga bisa tuh dikerjain untuk masing-masing sprint cycle. Misalnya, saya cuma pengen lihat direct email aja. Atau misalnya, saya pengen lihat referral click-through aja. Itu juga bisa tuh. Atau saya mau lihat informasi tentang TV advertising aja. Itu juga bisa. Nah, jadi, teman-teman semua, kalau kita lihat ini, maka, saya bisa rangkum nih ya, sebelum kita diskusi, sesi hari ini itu sebetulnya adalah kita itu bagaimana bisa fokus menjadi customer creation. Sesuai dengan kebutuhan, di mana kita lihat ternyata di dalam era VUCA ini, organisasi-organisasi yang siap untuk bisa mendapatkan benefit dan value paling gede adalah justru yang bisa bergerak fokus ke customer-nya. Untuk itu, HR itu perlu untuk bisa punya kemampuan seperti anak tangga di bawahnya. Nggak cukup kita itu hanya bicara mengenai HR domain expertise-nya, tapi juga consulting problem solving, business acumen, teknologi, leadership, dan executive presence. Nah, yang bisa dikontribusi oleh HR ke dalam proses agile-nya adalah bagaimana kita bisa bantu supaya value itu bisa dihidupkan, culture itu bisa dihidupkan, kemudian prosesnya disiapkan, dan prakteknya disiapkan. Yang paling gampang adalah kita mulai dari praktek dulu, yaitu bagaimana kungfu 3 jurus yang saya sampaikan minggu lalu, dan saya ulang lagi hari ini, termasuk jurus untuk ngiris-ngiris roti, itu yang paling penting untuk kita praktekkan. Karena kalau kita jalankan praktek ini, maka proses teamwork-nya itu akan jalan. Pengalaman saya menunjukkan consistently bahwa kita nggak usah bingung memotivasi orang dan sebagainya. The moment kita menjalankan praktek sprint cycle ini dengan baik, maka tim itu akan terbentuk dengan baik, dan culture-nya itu juga akan kelihatan dengan sendirinya, dan yang paling akhir adalah value-nya itu bisa kita tegakkan. Jadi, saya stop di sini dulu, teman-teman semua. Saya balikin lagi ke Mbak Meti, silakan. Iya. Nah, Metinya nggak kedengeran ya? Om Didi, yang saya dengar ME first instead of customer first. Iya. Suaranya peletuk-peletuk. Letuk-letuk ya? Nah, sekarang jelas. Thank you. Kayaknya koneksi di tempat gue deh. Oh, pertanyaannya tadi udah jelas belum? Yes. Employee first instead of customer first dalam Agile HR. Ya gini, sebetulnya employee ini kan seringkali juga dianggap sebagai internal customer. Jadi sebetulnya ini masalah sudut pandang aja. Ada organisasi-organisasi yang memang harus memfokuskan ke employee, karena dalam, contohnya gini deh, tambang itu misalnya ya, tambang itu kan dijual produknya berapapun juga akan laku. Dalam konteks seperti itu akan lebih pas kalau customer-nya itu dianggap employee. Jadi thank you Om Rizky, ini kita mesti lihat kontekstual memang bagaimana organisasi tersebut. On one hand gitu ya. On the other hand, kita juga bisa lihat adalah HR untuk menjalankan agile-nya itu bisa pakai jembatan dari employee dulu. Itu juga nggak masalah. Karena realitanya sekarang, HR itu kan banyak jalanin employee value proposition ya, EVP gitu kan. Itu kan sebetulnya penerjemahan dari employee first juga. Meskipun kalau dari marketing biasanya adalah customer value proposition. Jadi kadang-kadang ini juga tergantung dari seberapa kompleks organisasinya, HR itu tempatnya seperti apa di dalam organisasi tersebut. Karena kadang misalnya gini, di korporasi lain kadang-kadang untuk transformasi itu bukan masuk ke pekerjaan HR. Ada lagi nih yang lain yang ngurusin. Jadi ini kontekstual, meskipun kalau kita lihat dari sudut pandangnya ya, employee seringkali dianggap juga sebagai internal customer, jadi it's okay. Mudah-mudahan ini jawab ya. Oke, ada langsung di layar itu terlihat. Iya, yang mana nih? Yang anonymous nih, Coach Denny, bagaimana cara yang paling baik komunikasi ke atas? Sebagai HR harus paham proses bisnis dan involve di dalam proses, bukan hanya sekedar admin atau play safe. Aku nggak kelihatan nih, boleh nggak di-scroll dikit? Scroll turun ya. Yang tengah-tengah Oke, anonymous. thank you.
bagaimana cara yang paling baik komunikasi ke atas sebagai harus paham proses bisnis dan involved dalam proses, bukan hanya oke. Ini memang kita mesti mengupgrade diri sendiri sih, karena bagaimana kita itu bisa memahami bisnis, itu juga menentukan bagaimana kita bisa punya impact ke dalam organisasi. Nah, dalam hal ini akan lebih bagus kalau misalnya kita itu punya curiosity memang untuk paling kurang belajar operationnya. Ini di sesi pertama saya pernah share juga gitu ya. Kita perlu 3 hal nih. Yang pertama adalah capability HR kita sendiri, yang kedua adalah kita memahami bisnis kita, dan yang ketiga kita memahami industri. Kalau misalnya 3 ini kita pegang, maka otomatis komunikasi ke atas itu lebih bagus. Karena salah satu problem kita, kalau kita bicara HR sebagai business partner itu adalah, kalau kita itu tidak paham bahasa bisnis, gimana menjadi partner gitu. Ini rada telur sama ayam, tapi biasanya gini, kalau kita itu sudah menunjukkan bahwa kita itu punya hasil, kita punya capability, itu pasti akan dimintain tolong oleh pimpinan. Jadi cara paling gampang adalah make yourself so good, sehingga orang itu nanya, menurut pendapat lo gimana nih kalau kayak gini? Kalau itu sudah konsisten, berarti kita sudah masuk gitu. Jadi saran saya selalu gini, kita mulai dari hasil dulu deh, jangan dari appeal dulu gitu. Karena kalau di bisnis, kita bisa ngomong kalau ada hasil, tapi kalau appeal dulu, nggak bakal didengerin juga, siapa lu gitu. Nah, jadi mendingan kita build credibility dulu. Mudah-mudahan ini kejawab ya. Berikutnya, dari Vira Bali kelihatan Coach. Kalau ada yang sharing metode proses rekrutmen untuk build agile team di berbagai jenis industri, bisa sih. Tadi yang saya share itu kan bukan rekrutmen prosesnya ya. Ini sebetulnya pertanyaannya Mbak Vira ini ada 2 bagian nih gitu. Bagian pertama adalah bagaimana proses rekrutmennya, yang kedua adalah building agile team. Saya coba jawab dari belakangnya dulu nih, building agile team. Dan berbagai jenis industri, oke. Jadi gini, agile team sendiri itu ada yang dia berhadapan langsung dengan kebutuhan bisnis, ada juga yang menjadi support, gampangnya gitu. Biasanya yang didahulukan adalah agile team yang untuk berkaitan dengan bisnis. Dan ini biasanya terjadi manakala organisasi itu merasa bahwa harus ada disruption nih. Jadi first thing first yang mesti di-define dulu adalah industriku apa? Apakah saya sekarang ini dalam ancaman, katakanlah? Ataukah saya ini mau pindah cara? Kemudian berikutnya pekerjaan apa? Yang paling pas, kita selalu mulai dari what is the work. Dan kalau kita bicara pekerjaan apa, balik lagi nih, yang dibutuhin customer apa? Saya mesti ngapain? Maka pendekatan user story yang tadi saya baru share itu jadi penting tuh. User story itu kan sebetulnya rumusnya nggak susah, tapi mendefine-nya susah gitu. Kalau rumusnya kan cuma gini, saya sebagai titik-titik, ingin titik-titik, supaya titik-titik. Kayak tadi tuh misalnya, saya sebagai VP Marketing, itu ingin bisa melihat informasi yang lalu, supaya saya bisa merepeat mana yang profitable. Jadi Mbak Vira, ini dimulai dulu, sebetulnya dari business question-nya apa. Misal gini ya, di hospitality katakanlah misalnya gitu. Saya sebagai GM hotel, saya ingin punya workforce yang kayak akordeon, sehingga pada saat lagi sepi itu saya nggak kebanyakan workforce, pada saat saya itu lagi peak season, saya punya workforce yang kompeten, misalnya gitu. Nah kemudian kita lihat untuk bisa menjawab ini berarti butuh tim lintas bidang siapa aja tuh untuk terlibat di situ. Baru berikutnya adalah orang-orang itu kita udah punya atau belum. Karena kalau misalnya orang udah punya, kita nggak perlu rekrutmen. Orang-orang itu kita repurpose aja. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya, barulah kita bicara rekrutmennya. Nah masalahnya kalau kita bicara rekrutmen, ini jadi nyambung nih sama pertanyaannya Mas Gandung di atas nih, gitu. Apakah agile HR itu punya garis batas yang membedakan dia dengan function yang ada di layer bisnis? Ini juga jadi pertanyaan nih Mbak Vira. Apakah yang kita rekrut ini
agile untuk business as usual, ataukah agile untuk sesuatu yang baru, gitu ya. Nah, kalau udah ketahuan gitu, baru kemudian proses rekrutmennya bisa dilakukan. Karena rekrutmen sendiri, itu kita juga bisa lihat 3 sih. Kan gampangnya gitu ya, kalau dari sisi narik orang ke dalam tuh, apakah saya build, apakah saya buy, apakah saya borrow gitu kan. Jelas kalau build, saya nggak ngerekrut dong. Pertanyaannya tinggal, do I buy atau do I borrow? Nah, ini yang masih kita lihat lagi. Ini mudah-mudahan jawab ya, meskipun masih rada-rada ngambang, step-stepnya mudah-mudahan juga bisa lebih clear. Now, Yang berikutnya dari Gandung. ya, jadi gini nih, apakah Agile HR memiliki garis batas yang tetap membedakan dia dengan function yang ada di layer bisnis? Jawabannya kagak, Mas Gandung. Karena gini, umumnya Agile team ini kita sedot dari tim business as usual. Jadi malah biasanya kebalikannya nih, saya sebagai orang marketing, di dalam function marketing, saya sekaligus juga bagian dari cross-functional team, di dalam Agile team saya. Sehingga awalnya paling tidak, itu biasanya kita itu nyabut nih orang-orang ini. Nah, cilakanya biasanya pada saat dicabut, kaki satunya tetap ada di dalam. Hanya kecuali hanya pada saat pekerjaan agile ini sudah lebih spesifik, maka ini bisa punya garis batas yang jelas. Tapi di awal pasti enggak. Karena di pekerjaan apapun, kita tuh pasti mulai dengan pekerjaannya dulu secara umum, baru setelah butuh spesialisasi baru dibelah. Jadi kalau pertanyaan ini saya kaitkan dengan konteks kita baru mulai, biasanya enggak. Biasanya enggak. Nah, yang menarik di sini pertanyaannya justru gini, Mas Gandung. Siapa nih yang bisa masuk ke dalam Agile HR? Apakah orang-orang yang ada di HR function saja atau enggak? Ini sebetulnya juga work in progress loh. Karena seperti saya bilang tadi gitu ya, di dalam banyak organisasi, pendekatan HR sebagai apapun itu juga beda-beda. Ada HR yang memang fungsinya itu difokuskan kepada services plus business partner misalnya, transformasi enggak. Nah, kalau transformasi itu misalnya tim lain lagi, batas-batas Agile HR-nya di mana, ini yang mesti kita lebih fokus lagi. Tapi yang paling penting untuk menjawab ini, gini aja, jalanin dulu 3 jurus tadi deh. Setup timnya dulu, kasih kerjanya dulu apa, kasih durasinya, misalnya ini harus selesai di dalam 3 sprint cycle atau 6 sprint cycle. Sesudah itu dievaluasi, kalau ternyata keren lanjutin, kalau enggak bubarin, gitu aja dulu. Jadi kita nggak ribet, gitu ya. Berikutnya, Buki. Halo Mas Buki, ini Mas Buki ini teman lama ini. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk pendidikan, nah ini nih tokohnya nih, Mas Buki ini. Pada dasarnya memberikan why kepada tim, sumber motivasi tim, benar begitu? Oke, jadi gini, thank you Mas. Customer first ini supaya gampang, kita jadiin how. Kalau kita itu konsisten melakukan how-nya, insya Allah lama-lama why-nya dapat. Kalau kita fokus di why-nya saja, belum tentu how-nya itu jadi habit. Saya sering sekali bilang kenapa Stephen Covey itu bikin buku judulnya itu Seven Habits gitu ya. Karena dia fokus kepada praktis yang dijadikan habit sehari-hari gitu. Nah, di dalam pendekatan customer first ini, intinya adalah bagaimana kita itu membuat praktek ini jadi keseharian, sehingga jadi habit. Pada saat itu sudah mulai jadi habit, maka why-nya itu akan kerasa. Dan akan lebih gampang kita kasih tahu why-nya. Kalau di depan kita kasih tahu why-nya dulu, belum tentu seefektif kalau kita drill dulu ini supaya tim ini bisa jalan terus-terusan. Pertanyaan kedua ya, berarti siapapun harus berinteraksi dengan customer, ini tentu tergantung dari size organisasinya, Mas. Kalau misalnya organisasinya itu korporasi, yang fungsi-fungsinya itu sudah lebih terdefinisi dengan baik, tentu tidak semuanya itu harus berinteraksi. Tapi kalau pertanyaannya, apakah setiap karyawan itu bisa menjadi customer touch point? Of course. Semakin kecil organisasinya, semakin semuanya kebagian untuk berinteraksi dengan customer. Jadi mudah-mudahan jawab ya bagian ini ya. Ada yang mau nanya, jawab langsung, monggo loh.
biar nggak kayak robot doang gitu. Boleh ini apa? Raise hand. Ya, silakan. Jadi nanti kita kalau ada raise hand kita minta untuk unmute. Saat ini belum, Coach. Belum Jadi, ya? Oke. di Kalau gitu Slido. gue baca lagi di Slido. Nah, ini bener nih dalam ini ya. Apa limitasi atau keterbatasan dari Agile? Tunggu. Gini nih. Saya coba mengendapkan sebentar. Apa limitasi atau keterbatasan dari Agile? Saya kira Agile sendiri itu justru memecah keterbatasan dari pendekatan sebelumnya. Oh, gini, ngerti. Jadi gini, thank you, Mas. Apa limitasi atau keterbatasan dari Agile? Ini di sesi pertama nih, saya ingat nih, Mas Budi waktu itu yang sharing gitu ya. Jangan sampai kita ini melakukan Agile for the sake of Agile aja. Maksudnya, kalau kita melakukan sprint cycle, kita tuh nggak asik tuh. Kita kan harus deliver ya, incremental improvement. Tapi kalau ini tidak dicocokkan lagi dengan master plan-nya, kalau nggak dicocokkan dengan strateginya, itu bisa jadi salah arah. Jadi keasikan deliver. Kita merasa bahwa kita itu customer focus, kita merasa bahwa kita itu menyelesaikan user story, maka tidak dapat nih sebetulnya benefit maksimalnya. Ada dua nih keterbatasan dari Agile gitu ya. Yang pertama, Agile tanpa dikaitkan dengan kurungan strategik, itu bahaya. Karena dia bisa lari sendiri untuk kepentingan improve-nya, dirinya sendiri doang. Yang kedua, adalah Agile yang dipraktekkan secara membabi buta. Ini juga bahaya. Di sesi sebelumnya saya sharing bahwa Agile itu framework. Dia bukan metodologi, dia nggak dimaksudkan untuk lengkap, dia justru dibikin nggak lengkap supaya kita itu berpikir, kita itu dialog, dan yang paling penting adalah terjadi kolaborasi. Yang maksud saya Agile membabi buta itu begini, kadang-kadang misalnya kalau kita itu pakai user story, maka user story ini kita anggap sebagai suatu requirement, lalu kita deliver. Nah, cilakanya kalau kayak gitu teman-teman, user story itu sebetulnya dirancang sebagai awal diskusi. Yang lebih mewah, lebih berharga justru terjadinya diskusi antara product owner dengan development team, dengan para stakeholder. Ini maksudnya apa? Karena kalau enggak, kalau user story itu kita anggap telak-telak nih, kemudian kita kerjakan, betul bahwa at the end itu kita deliver. Tapi bisa jadi kita deliver sesuatu yang nggak dibutuhkan. Lah pertanyaannya, kok bisa nggak dibutuhin? Kan yang nulis user story kan elu. Iya, tapi kan yang gue ngerti saat itu, pada saat user story ditulis, itulah yang terbaik yang saya pahami sebagai user nih. Tapi pada saat saya nulis user story tadi, lalu saya dialog, bisalah terjadi di situ, oh bukan gitu maksud gue sih. Contoh tadi ya teman-teman ya, kalau saya ambil contoh tadi tuh, saya di dalam user story, saya nulis nih, saya VP Marketing, saya butuh untuk bisa melihat data peak season. Tapi pada saat diskusi, mungkin bukan gitu. Wah, ternyata bukan itu ya. Saya itu butuhnya sebetulnya bisa bandingin lebaran tahun ini sama lebaran tahun lalu gimana. Itu kan nggak muncul di user story, tapi hanya muncul kalau dialog. Jadi teman-teman, mohon supaya keterbatasan Agile ini kita awasi banget ya. Yang pertama, jangan sampai kita itu tidak nyambung kepada master plan atau strategic plan atau whatever. Yang kedua, jangan kita keasikan sendiri dengan Agile-nya, tapi lupa bahwa hakikat dari Agile ini sebetulnya kolaborasi, open-mindedness, dan ini juga penting nih Mas Indra, bahwa seringkali ya, kita itu jalanin Agile, tapi mindset kita belum. Pada saat kita itu di-challenge orang lain, kita kesel. Lah kan gue udah mikirin yang terbaik. Nggak bisa. Kalau di Agile itu kita masih siap. Kalau misalnya ada orang bilang, bukan gitu, maunya saya begini, oh gitu. We have to be open-minded. Kan tadi ada force tuh ya. Jadi itu jaga tuh, supaya keterbatasan-keterbatasan Agile tadi itu bisa kita mitigasi. Ini mudah-mudahan jawab nih. Oke. Lydia Febriani, silakan.
Oke, selamat malam Coach Denny. Perkenalkan saya Lydia dari Jakarta. Halo. Nah, mau bertanya, kan untuk salah satu kriteria dari successful team adalah clear mandates nih Coach. Nah, boleh tolong di-elaborate nggak sih Coach untuk clear mandate ini yang seperti apa? Lalu gimana sih kita membuat suatu tim dengan mandate yang clear di tim itu, tapi tidak membuat tim itu menjadi birokratis atau kaku gitu. Oke. Gitu Coach. Thank you. Cara paling praktis adalah untuk jelas clear mandate-nya ini tanya ke product owner. Maksudnya begini, kan di dalam tim Scrum itu kan pasti ada 3 ya. Ada Agile Coach garis miring Scrum Master, ada development team, kemudian ada product owner gitu ya. Nah, first thing first-nya adalah product owner ini dulu yang kita kejar. Mandatnya itu apa sebetulnya. Karena seringkali pada saat kita bikin Scrum itu kan bottom up tuh. Kalau tadi di salah satu slide saya tunjukin kan, problemnya di-identify at the source, lalu tim lintas disiplin itu kerja, lalu solusi dibikin. Nah, artinya mandatnya ini itu perlu supaya dari waktu ke waktu itu kita kejar lagi product owner-nya. Karena remember, product owner pun berevolusi tuh alam pikirnya. Akibat dari pekerjaan kita juga. Misalnya, katakanlah product owner itu saya minta di-deliver produk A, gitu ya misalnya ya. Di dalam sprint cycle pertama, udah kita slice tuh, kemudian kita deliver nih pada saat showcase, atau pada saat review ke product owner. Mungkin dia bisa mikir, ya juga ya, cuman maksud saya bukan begini. Atau sebagai akibat dari diskusi tersebut, dia jadi punya pikiran lain nih. Nah, sekaligus jawab yang kedua nih Mbak Lydia, yaitu gimana caranya supaya tim itu tidak merasa, apa ya, tadi istilahnya gimana? Tidak merasa, boleh diulang nggak? Gue lupa terus terang. Pertanyaan kedua, Mbak. Mbak Lydia. Birokratis atau kaku gitu. Oke, thank you. Supaya tidak birokratis atau kaku. Oke. Kalau kita menggunakan pendekatan Scrum, insya Allah tidak akan birokratis atau kaku. Karena justru pendekatan planning, kemudian daily stand-up, kemudian ada review dan retrospektif itu memecah birokrasi atau kekakuan tersebut. Nah, tapi yang juga tidak kalah pentingnya di sini adalah role dari seorang Scrum Master. Atau kadang-kadang disebut Agile Coach, tergantung kita pakai mazhab mana gitu ya. Scrum Master inilah yang bisa jadi jembatan yang baik antara product owner dengan para development team. Product owner itu kan by design memang dia maunya banyak, dan memang harus begitu. Nah, role-nya si Scrum Master ini adalah untuk jaga, kalau misalnya product owner ini permintaannya kebanyakan, dia stop dulu, supaya tim itu bisa cukup untuk bekerja. Nah, tugas Scrum Master ini juga lah yang untuk membantu supaya tim ini nggak kelewat birokratis. Caranya gimana? Dia berbantu untuk menjaga supaya fokus, openness, respect, kemudian courage, dan komitmen itu bisa jalan. Jadi di sini peran dari Scrum Master itu kritikal. Khususnya kalau dari pengalaman saya itu adalah openness, respect, courage, itu tuh pertama-tama orang kagok-kagok. Tiada dusta di antara kita tuh rada ribet gitu ya, karena seringkali orang itu jaim kan pada saat pertama kerja. Nah, itu juga penting untuk bisa dibantu diturunin. Respect ini juga nggak kalah pentingnya nih, karena biasanya kita itu menghargai pendapat kita sendiri, tapi kita susah menghargai pendapat dari orang lain. Scrum Master itu juga bisa bantu supaya respect ini bisa jalan. Dan courage itu juga penting. Kita tahu di beberapa organisasi kan asal Bapak seneng gitu ya, saya nggak berani untuk ngomong bahwa sebetulnya kalau lo melakukan ini bahaya. Bahwa Scrum Master itu membantu, sehingga setiap tim member itu speak their mind, ini menjadi kritikal. Di dalam cycle pertama mungkin kagok ya, tapi kalau udah cycle kedua, ketiga, biasanya sih Mbak, ini akan jalan sendiri. Ini mudah-mudahan jawab ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Pak Effendi udah raise hand tuh dari tadi. Oke, Pak Effendi silakan Pak. Terima kasih Coach Denny. Saya tadi tertarik dengan dua hal, yaitu pertama mengenai tim yang berubah anggotanya sehingga kemudian harus membentuk lagi. Nah, dalam konsep
tim yang dibentuk atau project team yang kemudian setelah deliver kemudian disbanded itu dalam konsep agility ini juga bisa efektif kan. Nah, yang kedua saya sambung dengan in the future saya bisa imagine apakah mungkin terjadi bahwa permanent employment itu sudah hilang karena apa? Karena individuals itu bisa aja to a number of companies dalam beberapa project karena agility tadi. So what do you think, Coach Denny? Nun, Pak F, ini yang kedua dulu yang saya jawab ya. Yang kedua itu memang trennya ke situ. Tadi kalau ada satu layar yang saya share, mungkin saya tunjukin lagi deh. Tuh ya. Untuk jawab yang kedua dulu, teman-teman mohon bersabar. Ini ujian. Tunggu dulu. Nah, yang ini nih. Udah kelihatan belum nih? Saya mundurin lagi untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak F tadi. Nah, ini nih. Apakah sudah kelihatan di bagian kedua, new fluid relationship? Nah, ya. Itu di paragraf paling bawah tuh. Apa yang akan terjadi pada saat bursa tenaga kerja itu friction free? Artinya setiap orang tuh bebas kerja di mana aja. Itu akan terjadi di Indonesia. Itu kalau memang bukan akan terjadi. Sekarang kita lihat aja gig ekonomi di Gojek aja lah. Waktu tahun pertama paling juga 1.000 drivernya, sekarang udah 300-an ribu kan. Iya. Itu baru di ini ya, sekarang kan kita baru lihat di Gojek misalnya. Tapi nggak tertutup kemungkinan bisnis-bisnis lain juga seperti itu. Karyawan-karyawan yang selama ini kita anggap adalah permanent employee bisa jadi nanti juga semuanya berdasarkan on demand aja gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan kenyataan kita ini ditumbuhkan dengan COVID, di mana semua orang itu bisa work from home, itu sebetulnya juga work multiple jobs juga sangat mungkin gitu kan. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, kayaknya ke sana arahnya. Niscaya sih belum ya, tapi arahnya kayaknya ke situ. Nah kalau yang pertama tadi, jadi gini, ini memang interesting karena pendekatan project berbasis agile itu memang beda dengan project berbasis project management yang klasikal yang kita kenal. Kalau project management klasikal itu durasi awalnya jelas, durasinya jelas, finishnya juga jelas. Sedangkan kalau agile itu intinya adalah bagaimana sebuah project yang durasinya panjang itu dicacah jadi kecil-kecil, sehingga umumnya justru Pak F, goal-nya bisa tercapai dalam waktu lebih pendek. Kenapa demikian? Karena di dalam agile team ini tidak ada handover yang lama, karena dikeroyok terus-terusan. Contoh yang sering dipakai itu misalnya gini, kalau sebuah pendekatan linear di dalam software development misalnya, ada software designer, ada developer, ada tester, misalnya gitu. Designer designs, developer develops, tester tests. Kalau si developer belum dapat dari designer, ya dia belum bisa kerja. Kalau misalnya tester itu belum dapat dari developer, dia belum bisa kerja. Sedangkan di dalam pendekatan agile itu, tiga-tiganya gabung. Sehingga durasi handover itu bisa berkurang. Nah, kaitannya ini dengan disbanding tadi gimana? Nah, makin banyak perusahaan yang melihat benefitnya untuk membiarkan tim Scrum ini intact. Satu contoh yang gampang adalah yang tahun 2018 lalu tuh saya ke Perancis, itu di sana ada yang namanya Thales Digital Factory. Itu anak perusahaan dari Thales, bukan Thales Bogor ya, ini Thales lain nih gitu. Dulu namanya Thomson. Mungkin kita kenal namanya Thomson. Thomson itu kan karyawannya hampir 70.000. Nah, mereka punya satu PT khusus yang dibuat sepenuhnya dengan pendekatan agile. Karyawannya waktu itu cuma 200 orang, tapi yang menarik mereka terima job dari semua bisnis Thales yang lain-lain nih. Yang interesting Pak F yang saya mau share adalah mereka itu gugus tugasnya itu 6-8 orang,
Mereka mengerjakan pesanan, satu pesanan itu misalnya selesai dalam 3 bulan. Sesudah pesanan itu selesai, timnya nggak bubar. Mereka terima kerjaan lain. Waktu kita tanya, kenapa kok nggak bubar? Karena justru dengan tim yang stabil itu, kerja itu jadi jauh lebih cepat. Jadi bisa jadi, bisnis imperatif justru akan meminta, udah lah lu nggak usah bubar deh, lu tetap aja di situ, kita kasih kerjaan lain. Bisa jadi begitu ujungnya. Nah ini jadi nyambung tadi dengan pertanyaannya Mas Gandung, kalau gitu ada batasnya nggak? By that time, itu jadi ada batasnya tuh. Ya udah deh, yang agile kita kumpulin terus deh. Itu bisa jadi gitu tuh. Gitu ya. Terima kasih. Thank you. Monggo, siapa lagi? Aku tanya dong. Oke. Siapa tuh? Uni. Oh ya, oke, Mbak Uni. Silakan, Mbak. Halo, selamat malam, Coach Denny. Bangun tidur nih, Coach. Mantap. Gitu, Coach. Mengenai sebuah tim. Tadi disebutkan bagaimana kita bisa menjadikan suatu tim yang high performance. Ya, ada nggak ya kita butuhkan itu persamaan untuk gaya dari leadership-nya dulu, untuk kita bisa menentukan apa sih istilah engage-nya dari semua karyawan, keterlibatannya, sehingga dia bisa merasakan gaya kepemimpinannya untuk bisa mensupport produk ataupun ya customer buatnya mereka gitu, Coach. Oke. Ini pertanyaannya beberapa lapis nih, gitu ya. Saya jawab ini dulu. Mari kita fokus dulu kepada customer fokus dulu, gitu ya. Kalau kita bicara customer fokus, berarti kan pertanyaannya bagaimana organisasi itu menyiapkan proses, sistem, praktek supaya customer fokus itu bisa terjadi. Ini juga tergantung apakah organisasi itu sudah stabil ataukah dia lagi mencari cara-cara baru. Karena banyak sekali organisasi yang sekarang sudah ada, yang sudah stabil, masalah customer fokusnya ya jangan diapa-apain. Kita jangan apa-apain dulu. Prinsipnya gini Mbak, apa yang sudah berjalan bagus, jangan dibongkar. We cannot afford untuk kehilangan customer, atau kehilangan revenue, atau kehilangan engagement. Jadi itu dulu. Kalau sekarang pertanyaannya adalah, organisasi ini lagi mau lebih customer fokus, gitu kan? Kaitannya dengan agile adalah kita lihat dulu agile timnya. Yang menarik, Mbak, di dalam agile team itu adalah leaderless. Ini benar-benar leaderless gitu. Waktu 2 tahun lalu saya ke Perancis itu saya bingung gitu, nggak habis pikir ya. Sampai saya tanya bolak-balik, ini kalian benar-benar nggak ada pimpinannya? Nggak ada. Terus gimana taunya? Ya kita tahu kan kita ngerjain bareng-bareng. Terus gimana taunya siapa ngerjain apa? Masing-masing dari kita kan punya bidang keahlian. Kita tahu saling bagi kerjanya gimana. Saya tanya sampai 3 kali. Saking nggak percaya, apa iya bener lu bisa kerja tanpa ada leader kan? Paradigma saya adalah paradigma harus ada pimpinannya. Tapi ternyata yang menarik adalah justru mereka itu mengacu kepada pekerjaan yang harus ditunaikan. Dan bagaimana pekerjaan yang harus ditunaikan ini dibagi secara tadi itu fokus, open, respect, courage, dan commit, sehingga menjadi pekerjaan yang siap untuk ditunaikan. Nah, berikutnya Mbak, kalau dari situ adalah hasil dari pekerjaan inilah yang disampaikan kepada customer kan. Apakah tadi seperti Pak Diski bilang internal customer, ataukah external customer, disitulah baru dilihat hasilnya. Dan respon customer itulah yang menentukan bagaimana produk ini kemudian diperbaiki lebih lanjut, atau servisnya ini diperbaiki lebih lanjut supaya customer lebih lengket. Jadi yang menarik sebetulnya di sini adalah dengan pendekatan ini, itu kita tidak perlu pusing dengan leadership style sebetulnya. Karena yang perlu kita pusingkan justru, kalau istilah saya tadi itu, rotinya ketebelan apa enggak? Kalau rotinya ketebelan, kita iris lebih tipis-tipis. Tapi jangan sampai kita iris ketipisan, kita lupa bahwa ada roti yang gede tadi yang masih mesti kita siapkan.
ini memang agak ini ya Mbak, agak berbeda dengan pendekatan HR pada umumnya, di mana kan buat kita kan kalau ngeliat seperti itu tuh perlu gitu ya. Pendekatan agile ini memang agak nggak konvensional kalau kita lihat dengan kacamata tersebut, karena tujuannya first thing first-nya adalah gimana supaya customer itu bisa terdeliver dulu, baru berikutnya itu di belakangnya kita rapikan. Mudah-mudahan jawab ya Mbak ya. Oke. Ya, Thank you. Coach. Thank you Mbak. Pak Miftah tuh. Oke Abah, Oh, iya. silakan. Hah? Boleh. Oh, bisa. Oke. Itu Mas Budi juga angkat tangan itu, mati gue. Angkat terus capek kan. Habis ini Mas Budi ya. Silakan Abah. Coach Diti, thank you, menarik banget. Kalau misalnya kita lihat di Agile Working itu kan customer focus ya. Yes. Artinya ini menyambung yang pertama tadi sih. Jadi apakah dengan sama-sama berpikir customer itu berarti even though without a very limited directions dari atas gitu. Kalau kita mulai dari bawah, dari praktis yang berpikirnya customer first gitu ya. Apakah itu juga bisa juga melenceng dari the overall company strategy? Tadi jawabannya Abah simpel, iya bisa melenceng Bah. Padahal sama-sama customer focus ya. Iya, makanya perlu banget product manajernya itu jelas, product ownernya itu jelas maunya apa. Nggak bisa cuma dibiarin ke development timnya. Tugas product owner untuk memastikan bahwa memang yang dimaksud customer focus itu benar. Oke. Sip. Thank you. Thank you. Mas Budi. Ya, short comment terkait diskusi tadi Bro Denny sama Om Effendi. Apakah agile concept akan membuat resources akan menjadi freelancer semua? It is quite interesting, intriguing questions and discussion. Menurut saya kita harus hati-hati exercise ini karena kembali apakah agile bisa diimplementasikan di shop floor operation? Apakah agile bisa kita implementasikan di operator pertambangan? Nah, ini menarik. Kalau hal-hal seperti itu sulit dilakukan, maka struktur daripada hubungan kerjanya mungkin nggak akan pernah terjadi, semuanya jadi freelancer. Jadi sometimes kita misalnya dulu bicara tentang Gen Y, kita Gen Y itu karsnya kayak gini semua, padahal Gen Y itu ya bisa macam-macam, sama juga seperti agile. Jadi saya mau put the comment aja atas diskusi yang menarik tentang apakah agile konsep ini bisa merubah struktur ketenagakerjaan sehingga semua hubungan kerja kita bisa tim dan freelancers. Menurut saya that we have to careful karena mungkin setiap industri punya karakteristik yang berbeda. Yes. Itu aja. Thank you. Kalau gitu gini, makanya saya nggak berani bilang niscaya tadi itu, karena gini, to your point Mas Budi, banyak pekerjaan yang memang harus dilakukan secara hierarki. Jelasnya jangan begini. Pekerjaan hierarki itu dari ribuan tahun eksis, dan saya nggak yakin itu akan hilang. Apalagi kalau kita bicara pekerjaan-pekerjaan yang memang, contoh pertambangan lah misalnya gitu ya, atau di pabrik gitu. Itu kalau nggak didesain dengan cara kayak gitu malah nggak jalan. So I don't think yang namanya orang-orang di pabrik, kemudian miners dan sebagainya itu malah kalang kabut kalau kita buat dengan cara agile. Karena kalau saya ngelihat itu ada dua school of thought yang dua-duanya itu punya tempat. Yang pertama adalah yang namanya optimasi. Ini dunianya Six Sigma ada di situ. Itu nggak bakal hilang tuh Mas. Sedangkan di sini ada dunia yang memang sama sekali baru. Di situ tempatnya agile. Metodologinya beda, tekniknya beda, pembagian pekerjaannya beda, dan di sini ini banyak yang masih tetap berada di sektor ini. Contoh ya, misalnya kita bicara Apple deh gitu. Apple-nya sendiri agile, tapi Foxconn kan enggak.
sebagai suppliernya mereka enggak, karena memang mereka harus membuat gitu. Paling kalau dibicarakan agile-nya adalah masalah workforce-nya tuh. Akordeon. Coach Denny stop bentar, lagi saya mute tadi. Ulang lagi. Oke. Jadi I firmly believe ada dua dunia yang dua-duanya koeksis dan nggak bakal ini sepenuhnya akan kelelep oleh agile gitu nggak. Akan makin banyak. Mau nggak Mas? Sorry Mas. Nggak, oleh sebab itu memang dalam setiap waktu, misalnya sekarang kita lagi memahami bersama tentang agile, that we have to know exactly what is the context dan di mana metodologi itu paling optimum dipakai. Itu aja mungkin. Jadi nggak kemudian semua hal kemudian bisa jadi agile dan bakal jalan. Karena structure industri ada hal tertentu seperti tadi di manufacture, kalau agile mau bikin motor jadinya bisa sepeda. Bubar malah. Mungkin gini kali Coach Diti, sorry saya jump in juga. At least ya di mindsetnya agile itu bisa yang prinsip-prinsip dasar kali ya. Jadi tidak berarti harus mengacak-acak atau mengubah struktur yang ada sekarang, tapi mindset agile yang customer focus, yang kalau kita develop something itu juga melihat needs di ujung sana gitu loh. Dan itu saya pikir bisa apply for all kind of the industry dan conditions. Thank you Abbas. Short comment soal itu Bro Miftah. Tantangan terbesar kita di korporasi, terutama para karyawan, itu untuk berpikir ala entrepreneurs is not easy. Itu aja. Changes the mindset nggak mudah. Kalau dia menjadi sangat entrepreneur, kemungkinan besar sebentar lagi nggak jadi karyawan. Dia akan jadi pengusaha. Betul. Makanya ada intrapreneur. Itu mencari optimal untuk dorong itu. Hal yang menarik. Secara teoritis mudah, tapi in the real of the korporasi yang sudah biasa orang bekerja dengan structure, dengan sistem dan seterusnya. Belum lagi kalau manajemennya orang berinovasi kemudian, lu bikin susah aja, orang akhirnya akan cenderung ini. Nah, mendorong orang berpikir entrepreneur di korporasi yang sangat rigid itu secara teori mungkin bisa, tapi secara realnya not so easy. It's very hard. Mungkin itu catatannya. Thank you Bapak-Bapak. Balik Mbak Peti. Yes, kita punya satu pertanyaan terakhir ya Coach. Dari Slido, komentarnya banyak nih. Dari Pak Sony. Pak Sony kalau masih ada boleh unmute. Pertanyaannya gini, apa beda Agile Team dengan Matrix Team? Ini kayak minggu lalu nih, saya ulang lagi ya jawabannya ya. Kalau Agile Team itu adalah mereka itu self-directed, mereka itu bekerja sebagai kelompok untuk menyelesaikan satu tugas tertentu. Sedangkan kalau matrix team itu adalah orang-orang yang punya hubungan kerja ke atas ke beberapa pimpinan. Biasanya ada satu yang direct line, lalu ada beberapa yang dalam tanda kutip istilahnya itu health of discipline. Jadi yang menjaga supaya disiplin profesinya itu bisa kepegang. Kalau matriks hubungan kerja matriks itu tetap sifatnya itu hierarkis. Sedangkan kalau agile itu kalau gambarnya itu betul-betul kayak ini nih, martabak manis gitu ya, bundar gitu. Sifatnya juga beda. Kalau yang matriks itu berarti hubungan kerjanya itu selalu ada pemberi pekerjaan, penerima pekerjaan, sementara kalau yang bentuk martabak manis tadi itu sama rasa nih, tanggung renteng gitu. Ini mudah-mudahan yang paling praktis untuk bisa jawab. Thank you. Oke, kita tutup ya Coach, udah 1,5 jam. Oke. Ibu, Bapak, Bro and Sis, minggu depan kita mulai jam 7 lagi. Tadi Coach banyak yang mengira kita mulainya jam 8. Jadi tadi banyak yang datang terlambat. Kalau bisa kabar biasa. Nanti minggu depan sama ya Ibu Bapak jam 7. Nanti linknya akan di-share di OneHR.